Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem struktur cangkang atau shell. Yang pertama adalah apa saja ragam dari struktur cangkang. Nah, ini adalah kategori dari struktur cangkang oleh Heno Engel, tapi kita akan lebih banyak kepada yang lebih populer di sebelah kanan. Nah, sama halnya seperti pada plat lipat, tentunya ini juga karena bagian dari sistem struktur permukaan aktif ya. Nah, di sini ada ketebalan yang berbeda. Apakah di sini ketebalan konstan atau ketebalan variabel gitu ya. Yang mana bagian tentunya ketika variabel ada aturannya. Yang bagian atas itu lebih tipis, kemudian yang bagian bawah itu lebih tebal seperti itu. Nah, apa saja ragam dari struktur cangkang? Yang pertama adalah, nah ini yang menggunakan kayu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau yang tadi di struktur plat lipat itu ada menggunakan kayu, di cangkang juga ada menggunakan kayu. Dalam hal ini menggunakan papan kayu ya. Nah, oleh Robeler C-nya saya kurang tahu ya. Tapi kita juga banyak kok sebenarnya publikasi dari Bapak Robeler ini ya. Nah, ini contohnya adalah instalasi timber dome construction system for CLT segmental plate shells ya, without screws atau tanpa baut ya. Nah, di sini atau mur baut. Nah, ini instalasinya seperti ini. Jadi kalau kita lihat dia membentuk suatu ruang di bawah gitu. Ini jadi hanya untuk atap saja. Tapi sebenarnya juga bisa sih dari atap sampai bawah jadi frame gitu bentuknya atau bentuknya dome. Nah, kemudian kita lihat yang menarik adalah profiling dari setiap papan kayu gitu ya. Nah, jadi papan kayunya dibuat dengan profil seperti ini ya. Seperti ini dia memiliki, ini kalau satu unit seperti ini, satu modul itu terdapat terdapat lubang-lubang ceruk-ceruk tertentu untuk menyatukan satu komponen dengan komponen lainnya. Nah, ada yang besar, ada yang kecil karena ada aturan susunan tertentu ya. Ini ada yang sedang juga. Nah, kemudian bagaimana menyambungnya? Ternyata menyambungnya seperti ini. Ada skrunya gitu ya, dalam bentuk atau pasaknya dalam bentuk seperti ini. Ini menarik banget ya, karena pengunciannya dengan kayu juga gitu. Jadi artinya walaupun dengan walaupun dengan papan kayu ya, tapi tetap bisa juga membentuk cangkang gitu. Karena dibantu dengan ada modular di setiap unit dan ada profil tertentu untuk menyambungkan satu komponen dengan lainnya. Juga ada pasak yang didesain dengan sedemikian sehingga untuk menyatukan seluruh komponen, satu persatu komponen sehingga terbentuk keseluruhan sistem struktur. Kemudian yang lainnya tentunya ini kita sudah terbiasa dengar ya, yaitu Kresge Auditorium di tahun 1955, desainnya oleh Ira Saarinen and Associates. Nah, bangunan ini merupakan bangunan desainnya adalah 1/8 dari bola ya. Jadi kalau bola dibagi 8 ya 1/8-nya, nah inilah ya, kemudian ditaruh gitu di atas tapak sedemikian sehingga tampilannya seperti ini. Nah, sistem struktur ini Kresge Auditorium itu dibuat dengan pada masanya yaitu cetak in situ ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada perancah ya, kemudian ada tulangan-tulangan ya, yang mana nantinya akan di-pouring atau dituangkan beton di atas tulangan itu gitu. Nah, kemudian di bagian tepinya tentunya ini tidak terlepas ya, walaupun dia beton bertulang, ada yang menggunakan yang sistemnya seamless ya. Seamless itu tidak ada tepiannya. Kalau di contoh yang lebih awal kita lihat yang tidak ada tepiannya seperti ini, dia sangat bersih, gak ada tepian ya. Sedangkan pada Kresge Auditorium dia ada tepiannya. Nah, ada tepian seperti ini. Ini untuk apa? Tentunya untuk menyalurkan air ya.
Jadi air dari atap, air hujan dari atap kemudian bisa jatuh ke bawah ke sini dengan tersalurkan. Sedangkan kalau yang pertama tadi desainnya tentunya air jadi lewat kemana-mana gitu. Nah itu yang harus dipertimbangkan di dalam desain kita. Nah itu adalah ragam dari sistem struktur permukaan aktif. Utamanya yang paling sering populer digunakan adalah sistem struktur plat lipat dan cangkang dengan aturan-aturan yang telah dijelaskan tadi. Terima kasih.